Baik, kami dari kelompok 13 mata kuliah Ekonometrika akan menjelaskan tentang uji kausalitas Granger dan uji kausalitas Toda Yamamoto. Perkenalkan, saya Adelia Putri Permatasari sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang uji kausalitas Granger. Hubungan kausalitas merupakan suatu fenomena yang menarik dalam dunia nyata. Terkadang terjadi di dalam suatu kausalitas yang berada di luar hipotesis seperti yang dikehendaki dalam suatu teori ekonomi. Dua data perangkat time series yang linier berkaitan dengan variabel X dan Y yang diformulasikan dalam dua bentuk model regresi sebagai berikut. Di mana UT dan VT adalah error terms yang diasumsikan tidak mengandung korelasi serial dan M sama dengan N sama dengan R sama dengan S. Hasil regresi kedua bentuk model regresi linear ini akan menghasilkan 4 kemungkinan mengenai nilai koefisien regresi masing-masing, yaitu sebagai berikut. Contoh penelitian dengan metode Granger disampaikan oleh Haver bahwa Granger test untuk mengetahui sifat kausalitas antara GNP dan M untuk kasus ini United States periode 1960-an sampai 1980-an. Dia mengatakan nilai-nilai lag 4 dari kedua variabel tersebut untuk setiap regresi dalam bagian ini hasilnya yang diperoleh adalah dapat dilihat dalam tabel nomor 1. Hasil ini menunjukkan bahwa arah kausalitas dari M ke Y karena estimasi F adalah signifikan pada level 5% dengan membandingkan nilai F tabel 2,5. Sedangkan di sisi lain, hasil tersebut tidak menunjukkan hubungan dari Y ke M karena nilai F secara statistik tidak signifikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap penggunaan uji kausalitas Granger. Yang pertama, uji ini akan meregres semua variabel Y dengan semua variabel X tanpa memasukkan semua variabel X. Dari regresi ini dapat menghitung RSSR atau Restricted Residual Sum of Squares-nya. Yang kedua, uji ini meregres variabel Y dengan semua variabel Y dan semua variabel X. Dari regresi ini dapat menghitung RSSUR atau Unrestricted Residual Sum of Squares-nya. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis 0 di mana H0 adalah sigma AI sama dengan 0, yaitu X not Granger cause Y. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis tersebut digunakan uji F dengan rumus F sama dengan dalam kurung RSSR min RSSUR dikali 1M per RSSUR dikali 1 dikali N min K, di mana M adalah jumlah lag variabel X, N adalah jumlah data, dan K adalah jumlah parameter regresi untuk memperoleh RSSUR. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka pada level of significance A terpilih, maka H0 ditolak, yang berarti X Granger cause Y atau elemen lag X termasuk dalam model. Selanjutnya, langkah-langkah di atas dapat diulang untuk model berikutnya, yaitu apakah Y Granger cause X. Selanjutnya adalah uji kausalitas Toda Yamamoto. Uji ini dimulai dengan stasionaritas data yang bertujuan untuk mengetahui order of integration atau pada tingkat keberapa data time series menjadi stasioner, sehingga dapat diperoleh bahwa nilai Dmax atau tingkat integrasi maksimum data time series merupakan komponen penentuan selang waktu atau lag uji kausalitas Toda Yamamoto. Data time series dapat disebut memiliki Dmax sama dengan 0 jika datanya sudah stasioner pada tingkat level Dmax sama dengan 1, dan jika data pada turunan pertama dan Dmax
sama dengan 2, data time series tidak mengalami perubahan sistematik sepanjang waktu atau dapat disebut rata dan konsisten. Uji kausalitas Toda-Yamamoto dibagi menjadi 2 model. Yang pertama, model bivariate. Model ini merupakan pengujian masing-masing variabel dan RSBI dengan setiap variabel secara bergantian. Untuk persamaannya bisa dilihat dalam paparan berikut. Dari persamaan berikut dapat dijelaskan bahwa di mana N adalah selang waktu model VAR, di max adalah order of integration atau tingkat stasionaritas data time series yang diperoleh pada 3.5.3. XJ merupakan variabel imbal hasil pada pasar keuangan di mana J sama dengan 1 adalah LNJII dan J sama dengan 2 adalah RSBIS. XI adalah variabel makro di mana I sama dengan 1 adalah LNM2, I sama dengan 2 adalah INER, I sama dengan 3 adalah RSBI, I sama dengan 4 adalah IPI, I sama dengan 5 adalah INF, I sama dengan 6 adalah FER, I sama dengan 7 adalah INOP, BI0 adalah konstanta, BIK adalah koefisien. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Julinda. Model multivariat. Model ini merupakan pengujian masing-masing variabel imbas hasil JII dan RSBI dengan variabel makroekonomi secara bersama-sama. Persamaan umum uji kausalitas Toda-Yamamoto untuk model multivariat adalah sebagai berikut. Rumusnya ada di sebelah. Di mana Kn adalah selang waktu model VAR. Dmax adalah order of integration atau tingkat stasionaritas data time series yang diperoleh pada 3.5.3. XJ merupakan variabel imbal hasil pasar keuangan Islam di mana J sama dengan 1 adalah LNJII dan J sama dengan 2 adalah RSBIS. XI adalah variabel makroekonomi di mana I sama dengan 1 adalah INM2, I sama dengan 2 adalah INER, I sama dengan 3 adalah RSBI, I-4 adalah IPI, I sama dengan 5 adalah INF, I sama dengan 6 adalah FER, I sama dengan 7 adalah INOP, BI0 adalah konstanta, B1K adalah koefisien. Epsilon IT adalah white noise disturbance term di mana epsilon dalam kurung epsilon IT sama dengan 0 dalam kurung I sama dengan 1,2 epsilon buka kurung epsilon IT, epsilon 2T tutup kurung sama dengan 0. Setelah melakukan estimasi dengan model VAR, selanjutnya adalah menguji kausalitas Granger dengan versi Toda-Yamamoto atau Modified Walsh Test atau MWALT. Bentuk sederhana dari uji ini adalah, rumusnya ada di sebelah, di mana K adalah selang waktu model VAR. Pengujian ini adalah inti dari pengujian hipotesisnya. Dibuktikan bahwa hipotesis alternatif ini dapat diterima atau tidak. Apabila nilai MWALT-nya lebih kecil dari signifikan level penelitian, seperti 5%, maka H0 ditolak.